Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa ala alihi wa sahbihi
alhamdulillah pada kesempatan kali ini kan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang ngaji. Mungkin ini pengajian yang terakhir daripada tawakufan ya. Sebentar lagi tanggal 18 tawakufannya. Ya mungkin saya ini yang terakhir daripada pengajian ini tafsir. Mudah-mudahan kajian kita ini mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita semua kelak mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Babnya ini sini saya ambil dari tafsir Wahab Zuhaili ya, Syekh Tafsir Munir, yang mudah-mudahan ini sebagai pembanding daripada nanti kajian kita ini, mudah-mudahan manfaat ya. Al-Maulud jazaa'u ta'atillahi wa rasul, ganjaran orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Apa itu ganjarannya ya? Balasan orang yang taat kepada Allah dan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayat. Wa may yuti'illaha wa rasul, barang dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Itu taat kepada Allah dan Rasulnya, sudah pasti. Sedangkan mentaati Rasul-Rasulnya itu, adalah berarti kita mentaati ajakan perintah Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya ya. Karena Rasulullah itu, kalau di dalam ilmu hadis dinyatakan, hadis itu ma'ulifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Jadi ada tiga nih. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa qaulan, ucapannya. Jadi ucapannya, perintah, ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh beliau kita ikutin, yang dilarang kita jauhin ya. Ini ucapan. Au fi'lan, atau perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Rasul itu sholat? Kita memang udah gak melihat Rasul sholat ya, kita gak ketemu sama Rasulullah, tapi kita lihat guru-guru kita sholat ya, yang ngajarin kita sholat. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus menyambung ya, dengan bimbingan dari ilmu fikih itu yang ada. Maka itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dari guru-guru kita. Wah, anak mau ngikutin Rasulullah, anda kagak mau ngikutin guru-guru. La ilaha illallah. Anda tahu dari mana itu pelajaran-pelajaran kalau bukan dari guru-guru ente ya. Dan guru-guru ente juga belajar, diajarin sama gurunya, gurunya diajarin sama gurunya, terus saatnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kesombongan. Kemudian ada lagi namanya al-taqriran, yaitu ketentuannya juga kita ikutin, ketentuan Rasul. Contoh, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang sama Khalid bin Walid ya.
orang makan jamuannya ada biawak, ya biawaknya itu dibakar, ya. Nah, kalau kita ada kambing kulit, biawak kulit, kemudian dipanggang, dibakar, disuguhkan sama mereka, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam, mereka pada makan diam, tapi Rasulullah ditanyain, Rasulullah gak mau makan, ya, karena gak biasa makan biawak. Tapi Rasulullah tidak melarang ketika mereka makan biawak, maka ketentuan Rasulullah yang seperti itu menjadi hukum boleh makan biawak. Jadi menjadi hukum ketentuan itu atau takriran. Jadi apapun yang dikatakan Rasul, diperbuat Rasul, ketentuannya, maka itu jadi yang kita ikutin daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, faulaika, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa itu? Para nabi, nanti masuk surga itu para nabi, wasiddiqin, ya, orang-orang yang betul yakin dengan yaitu keyakinannya itu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan Al-Quran, hadis dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Ini orang-orang yang siddiq. Kemudian wasyuhada, ya, dan orang-orang para syuhada yang mati di medan perang, syuhada, ya. Jadi syuhada itu ada syuhada dunia dan akhirat, perang fisabilillah, para sahabat yang mati di medan perang, syuhada. Wassalihin, dan orang-orang soleh itu temannya tuh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang terbaik buat mereka nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini turun ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Akhrajat Tabarani wa Banu Murduyah bisanadin la ba'sa bihi an Aisyata qalat jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Jadi ini hadis dikeluarkan oleh Tabrani, ya, Tabrani dan Ibnu Murduyah dengan sanad la ba'sa, ya, tidak mengapa dengan sanad. Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam sebuah keterangannya namanya Sauban, ya, Sauban. Ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, hai utusan Allah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Jadi dia, Sauban ini, mencintai Rasulullah melebihi daripada dia mencintai dirinya. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi, dan engkau adalah orang yang paling aku cintai dan ketimbang daripada anak-anakku. Jadi kalau kita cinta anak kita, cinta Rasulullah melebihi daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Ya.
Wa inni la akuna fil bait, ya, fa adzkuruka fama asbah hatta atiya fa anzuru ilaik. Masyaallah, fa anzuru ilaik hatta atiya fa anzuru ilaik. Apa katanya? Sesungguhnya aku ini di rumah keingetan engkau mulu ya Rasul. Saking cinta ini sama Rasulullah, ya, jadi keingetan terus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sabar dia pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen ngelihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sauban. Wa idza dzakartu mauti wa mautaka, manakala aku ingat matiku dan matimu, ya, araftu annaka idza dakhaltal jannata, aku tahu manakala engkau masuk surga ya Rasulullah, rufiqta ma'an nabiyyi, ya, engkau diangkat bersama para nabi-nabi. Berarti diangkat bersama para nabi-nabi di surga. Wa inni idza dakhaltul jannata, dan aku manakala masuk surga nanti katanya, khasyitu alla araka, aku takut kagak bisa melihat engkau karena engkau sudah berkumpul sama para nabi-nabi, sementara saya ketinggalan nih, udah gak bisa lagi lihat engkau, gitu kata sahabat, ya, takut sahabat tuh kagak bisa lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga, saking cintanya sahabat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yarud dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syai'an. Rasulullah diam, nggak mau sepatah kata pun, diam aja mendengar ucapan sahabat. Hatta nazala alaihi Jibril bihadil ayat, sehingga datanglah Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurunkan ayat ini tadi. Tuh, apa ayat tadi itu? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat kelak, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan itulah teman mereka kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita ini mau cinta, mau ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita nggak mau ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat berjamaah, kita kadang-kadang padahal itu daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan udah diberi keutamaan luar biasa, tapi kita masih ogah, ya. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Orang yang sholat bersama imam di masjid itu mau dapat 20 derajat, tapi 27 derajat ini tinggalin sama dia, cuek aja, biarin dah, nggak apa-apa, yang penting gua sholat di rumah. Nah, sholat di rumah itu kalau orang ada di lingkungan masjid, kemudian dia dengar panggilan, jangankan kita yang matanya melihatnya, buntahnya harus datang. Jadi begini ceritanya. Ummu Maktum itu sahabat yang buta matanya. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, saya ini orang yang dibimbing dengan tongkat saya karena matanya buta, ya. Kalau jalan tuh tutup, rumahnya jauh lagi, lewatin dulu kita masih aja jalannya. Ya Rasul, apakah saya itu juga diharuskan datang ke masjid padahal mata saya buta?
Apa kata Rasul? Hei umatku, apa ente dengar panggilan adzan untuk sholat? Rasul, sungguh saya dengar. Apa kata Rasul? Datang ke tempat di mana orang sholat, sholatlah berjamaah. Jadi begitu, nggak ada dispensasinya, nggak ada dispensasi. Dalam hadis yang sahih lagi, ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tapi sebagian enggak melaksanakan. Apa kata Rasulullah? Mari kita patah rumah mereka kalau tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Sampai kerasnya begitu tuh, ya. Artinya apa? Bahwa memang sholat berjamaah ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Di antara cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tandanya adalah sholat berjamaah. Tapi kalau ada orang ngomong begini, Bang, sholat berjamaah tapi amalan masih kayak begitu, nah jangan didengerin. Lagi aja bisanya nilai doang, sholatnya kagak. Lu sholat juga tapi masih berbuat maksiat. Sholat aja masih berbuat maksiat, bagaimana kalau kagak sholat? Tambah maksiatnya. Tidak ada yang membuat agar dirinya, karena tidak ada sholatnya. Itu orang perbuatannya kagak sesuai dengan sholatnya. Jangan lantas kamu ngomong begini sama dia, Pak, Bapak sholat tapi kok ya kayak gitu, percuma Bapak sholat. Omongan kayak begini, omongan yang kagak bener, udah kemasukan setan namanya. Mestinya Pak, sholatnya udah bener, terusin, cuman maksiatnya kurangin paling enggak. Ya sebenarnya tinggalin, tapi kan kalau tinggalin langsung mungkin dia udah bisa, ya kan? Paling enggak begitu, mau perkecil begitu. Nah jangan sampai salah ngomong. Kita ini kadang-kadang itu kita seakan-akan betul omongan kita, tapi pada dasarnya salah, membuat orang menjadi bukan malah dekat sama Allah, malah semakin jauh. Hatta ada orang non-muslim, dia wudu, biarin, jangan dilarang. Hatta ada orang non-muslim, dia puasa, biarin, jangan dilarang. Masalah diterima dari itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Siapa tahu itu Allah sedang memberikan dia hidayahnya sedikit demi sedikit dengan cara dia puasa dulu, ya kan? Nanti mungkin dia ikut puasa padahal dia masih belum muslim, lama-lama dia mendapat hidayah. Kan Stephen itu dapat hidayah, ya, Islam. Itu dia karena dengar orang baca Quran sering-sering di Masjidil Aqsa dulu, terus dia dengerin orang baca Quran. Rupanya dia mendapat hidayah dari situ. Akhirnya dia mengucapkan doa kalimat syahadat, sekarang punya Islamic Center dari tahun ya. Itu menunjukkan apa? Dari proses dengar dulu, dari proses coba-coba gitu loh, dari proses wudunya doang umpamanya, biarin, karena ini masalah akhirat, yang dibesar-besarin dan gak boleh memvonis bahwa dia itu wudunya gak sah, jangan begitu. Ya biarin aja, memang kita tahu dia non muslim, tapi dia belajar wudu, rupanya itu Allah membimbing dia sedikit demi sedikit begitu. Kalau kita belajar fikih, kemudian ada namanya fikih tasawuf, ya. Kalau orang itu nanti di sebentar lagi kita akan ada korban ya, setelah nanti kita syawalan, nanti kita menjelang haji itu ada korban itu, ya. Yang diwajibkan berkorban orang yang mampu, ya.
minimal 1 ekor kambing minimal, syukur 1 ekor onta, ya, sapi atau kerbau, silakan. Tapi jika ada orang dia membeli 1 ekor kambing kagak bisa, kemudian mau apa lagi, mau beli kerbau atau sapi, tapi dia ngomong sama temennya, bagaimana kalau kita beli kambing bertujuh atau bahkan 50 orang hanya buat orang susah, hanya buat beli 1 ekor kambing, ya ngomong 50 orang semuanya orang susah, tapi punya mental kayak ini, namanya muslim maksimalis. Itu saya tulis buku, ada bukunya saya punya itu, yang saya tulis ada namanya buku Move On, judulnya Muslim Maksimalis dan Muslim Minimalis, ada di buku saya. Ciri-cirinya Muslim maksimalis itu kagak nunggu mampu, mungkin boro-boronya mau beli 1 kambing, boro-boronya makan aja kagak daging, kecuali hanya dapat dari korban sini setahun sekali. Orang-orang pada beli kambing seekor 1 orang, sapi 7 orang, dia ngomong sama temennya yang susah-susah ini, bagaimana ya kalau kita beli seekor kambing dari 20 orang nih atau 30 orang, nanti kita korbanin. Bisa disebut korban apa kagak model kayak begitu? Ini masalahnya bukan korbannya, tapi kemauan memberinya. Berkorban dari yang tidak punya, itu namanya juhul mugil, kemauan orang yang sedikit hartanya tapi semangatnya mengalahi orang kaya. Akhirnya terbelilah 1 ekor kambing dari 30 orang itu. Masalahnya sekarang, kemudian dia mau potong di sini, lawannya 30, gimana? Kambingnya aku. Maka caranya supaya punya nilai korban, ada 2 macam. Kalau pengen punya korban nilai syar'i, ini fikih tasawuf bahasanya, bukan fikihnya sebagaimana itu kita pelajari 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, ini syar'i ini. Tapi dari segi nilai tasawufnya, apa boleh orang susah kayak begitu juga pengen berkorban dengan cara begitu? Maka cara yang pertama, setelah dia beli kambing dan 30 orang itu, dia rembukan supaya menjadi nilai korban. Namanya 30 ditulis dari A sampai 30 orang itu, dimasukin ke dalam gelas, jadi dikotak. Siapa yang keluar, maka itu atas nama dia, dengan syarat minta ridho yang lain. Nah, jadi dimusyawarahin dulu, bagaimana nih, saya tahu kambing ini minta dari 30 orang ini, bagaimana kita, kalau kita cocok nih namanya yang keluar, itulah atas nama dia, kita ikhlasin duit kita ini, karena kan tujuan kita berkorban, ya, itu. Maka kata mereka nih, oh boleh, semuanya pada ikhlas, siapa yang keluar dia yang menjadi atas nama korban itu. Kan dikocok, keluar si Ahmad dan 30 orang itu.
maka diserahkan kambing ini atas nama Ahmad di masjid ini, maka dipotong atas nama si Ahmad. Jadilah itu nilai korban syar'i, ya. Tapi kalau mereka tidak setuju, udah kita potongnya atas nama sedekah minas sedekah, itu sedekah saja. Karena nanti pengen juga dapat pahalanya juga semuanya, padahal kalau pengen itu juga semuanya dapat pahalanya. Ya, kalau mau pahala orang itu kebelinya juga pakai duit mereka. Atau pengen semuanya aja deh, gak usah atas nama siapa-siapa, dipotong aja lillahi ta'ala, boleh. Cuma itu namanya sedekah minas sedekah, sedekah biasa, kemudian dimakan sama panitia, sama juga nilainya, dia berkorban juga. Walaupun mungkin sedekah minas sedekah, cuma yang kayak gini gak syar'i namanya. Tapi menurut tasawufnya tetap dia mendapat bagian pahalanya sesuai dengan niat-niatnya tadi. Itu dia di kita tasawuf, tinjauannya seperti itu, Pak. Jadi kayak begitu. Nah, model kayak begini, ini namanya orang-orang yang dengan ketidakpunyaannya nggak kalah, nggak nyerah, tapi pengen juga berbagi, kayak gitu. Maka di sekolah-sekolah itu, di pondok-pondok, ya, sekolah-sekolah, anak-anak itu kan belum mampu berkorban, tapi dia kasih dari duit orang tuanya, maka setiap orang dipungutin 100.000, ya, 100.000 supaya ikut punya andil mau berkorban. Begitu masalah nanti itu tidak diniati korban sebagaimana korbannya mereka ini, kemudian dipotong saja sudah kambingnya menjadi sedekah, apa sedekah akan dibagikan, pahala tetap ngalir. Begitu. Ini namanya tinjauan daripada kita asal. Contoh lagi, ada orang mau pergi haji. Dalam sebuah kitab itu ada, saya baca, ada orang mau pergi haji, cerita duitnya udah terkumpul untuk berangkat haji. Sebelum berangkat haji ceritanya ada daripada saudaranya sakit udah mau mati. Kemudian duitnya dia serahkan pada saudaranya yang mau berobat tadi. Pergi hajinya kagak jadi. Ceritanya ini orang pergi hajinya kagak jadi. Kan udah mampu dia, wajib, duit udah ada, sehat punya, nggak ada gangguan. Cuma masalahnya apa? Itu tadi yang sakit. Padahal udah niatin haji, maka kalau jadi haji ini untuk obatin semuanya jadi serahin ke situ. Cerita punya cerita dari. Kemudian di dalam sebuah kitab itu dinyatakan, orang pergi haji daripada 2.000 orang pergi haji itu, sekian ribu orang pergi haji itu, pahalanya tidak ada yang diterima semuanya. Dan mimpi ini mimpi kita selalu oleh Dewi di antaranya mimpi hanya satu yang diterima, yaitu orang yang kagak jadi pergi haji. Jadi serahkan kepada saudaranya yang mau mati tadi. Akhirnya terhalang dia pergi haji, tapi lebih mengutamakan nyawa orangnya, menyelamatkan nyawa orang. Maka haji dia yang diterima. Hajinya dia kagak pergi, cuma niat doang, inamal malu ini ya. Tapi amalannya melebihi daripada nilai orang haji. Ini nanti kita semua. Yang model-model begini memang perlu dikaji. Jadi ada lagi, saya tutup ya. Ada orang Maghribi, orang Maghribi itu
Dan itu di zaman kita ini adanya yang cerita itu syekh, bukan di zaman Rasulullah. Di zaman kita sekarang ini, orang di maghrib ini ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali mimpinya, disuruh pulang. Si Anu namanya bin Anu. Tapi mimpinya 3 kali, namanya ditulis sama dia. Setelah itu dia ngumpulin duit, mau pergi haji untuk ketemu orang itu, karena orang itu adanya di sekitar Masjidil Haram di Saudi Arabia. Padahal dia orang maghrib. Punya cerita, kuatlah dia berangkat sekalian pergi haji. Tapi ketika dia melaksanakan haji di sana, dia nanya orang ini, bin ini, kagak ada yang tahu. Tapi dia nggak putus asa karena ini perintah Rasulullah. Disuruh untuk bertemu dengan orang ini, kata Rasulullah. Dan itu terjadi di zaman sekarang ini. Saya itu cerita, bukan di zaman Rasulullah. Akhirnya dia berusaha bertanya. Dia lihat di pantai ada orang ini mungkin tahu nih orang. Dia lihat wajahnya, kesalehan orang itu, maka dia bertanya, Tuhan, tahu dengan orang nama ini enggak? Dipandangnya. Kemudian dia bilang, ada apa dengan orang ini? Karena dia tahu orang ini. Tapi dia bilang, orang ini bukan orang soleh. Orang soleh. Wong dia itu rumahnya di sekitar Masjidil Haram, dia kagak pernah ke Masjidil Haram. Jarang-jarang nggak sholat di masjid karena kagak. Bayangin coba tuh. Nah, lantas bagaimana? Ya karena ini perintah Rasul, saya pengen ketemu dia. Akhirnya diajak sama saya, dibimbing dia ketemu dengan orang tadi. Terus ditanya orang sini, Pak, saya datang kemari atas perintah Rasulullah melalui mimpi. 3 kali saya ketemu. Awalnya saya tidak percaya, tapi karena 3 kali saya mimpi Rasul dengan itu saja dan namanya ini, saya juga berusaha nyari dengan melalui syekh ini diketemukan saya dengan kau. Bagaimana? Kalau kamu itu salam dari Rasulullah adalah penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi di zaman ini. Akhirnya dia kaget, dia nangis. Saya ini bukan orang soleh, bukan orang yang rajin sholat di Masjidil Haram. Saya ini masih banyak maksiat, begini. Akuin kesalahannya. Ya nggak tahu saya, tapi saya disuruh ketemu Anda. Itu punya cerita. Akhirnya apa perbuatan yang kamu perbuat sehingga Rasulullah cinta sama kamu? Kagak ada, saya nggak punya amalan apa-apa yang terbaik. Kan sholat saya bukan orang soleh. Sudah dulu Pak, jangan emosi. Coba pikirin dari amal Bapak mungkin 1 saja, nggak usah banyak-banyak. Yang berenung lainnya, dia diem aja. Bisa jadi, dia juga nggak tahu. Bisa jadi ada orang tetangga, dia punya anak banyak, kemudian meninggal ayahnya itu, ibunya punya anak banyak itu. Jadi orang suami istri, suaminya meninggalin istri, anaknya banyak. Dia sedih melihat begitu. Dia ini pegawai di Saudi. Kemudian dia ngomong sama bininya, gaji saya ini dibelah 2 ya. Bukannya saya mau kawinin dia, tapi kita kesian kehidupan dia. Dibelah 2, setiap gaji itu dibelah 2. Yang satu buat mama, yang satu buat tetangga itu, yang anaknya banyak itu yang ditinggalin suaminya. Ibunya, istrinya menyetujui, akhirnya dibagi 2. Masya Allah. Rupanya setelah dibagi 2, sedikit lagi ya,
dibagi 2 setiap hari itu sudah dapat gaji. Kemudian, oh itu bukan yang membuat kamu ini sebabnya kamu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu berkenan ikut saya ke Masjidil Haram sholat berjamaah, akhirnya dia mau sholat maghrib bersama-sama di Masjidil Haram. Rakaat pertama masih ada, rakaat kedua masih ngikutin, rakaat ketiga masih akhir udah kagak bangun-bangun, rupanya dia meninggal di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang menyebabkan dia ahli surga. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaat daripada cerita ini, dan ini terjadi di zaman sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hasanah,